Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Nastamir ad-darsul awwalu babul fi'il. Kita lanjut pelajaran pertama bab fi'il. Jadi fi'il adalah kata kerja. Nah, fi'il terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi ada fi'il berdasarkan waktu terjadinya. Fi'il berdasarkan waktu terjadinya itu terbagi lagi menjadi fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian fi'il amr. Kemudian fi'il berdasarkan huruf penyusunnya ada fi'il ajwaf, ada fi'il majhul, ada fi'il sahih. Kemudian fi'il berdasarkan kebutuhannya terhadap objek terbagi lagi menjadi fi'il muta'addi, kemudian ada juga fi'il berdasarkan perubahan huruf terakhirnya ada fi'il mabni. Kemudian di sini karena kita masih tahap pemula, kita hanya belajar untuk fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang berlangsung atau akan berlangsung atau pekerjaan yang menjadi kebiasaan. Contohnya misalnya perbuatan yang sedang berlangsung, misalnya saya sedang makan nasi. Maka kita menggunakan fi'il mudhari akalul luzzah, saya sedang makan nasi. Nah, kalau misalnya saya akan makan nasi, sama kita juga menggunakan fi'il mudhari. Sa'akalul luzzah, saya akan makan nasi. Nah, misalnya untuk perbuatan yang menjadi kebiasaan, akalul luzzah kulla yaumin, saya makan nasi setiap pagi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Fi'il mudhari diawali huruf-huruf mudhari. Jadi ada beberapa huruf yang termasuk ke dalam huruf mudhari, yaitu huruf ya, huruf hamzah, huruf nun, dan huruf ta. Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman belajar kitab yang lebih tinggi, teman-teman akan mendapati fi'il mudhari yang berawalan huruf hamzah, fi'il mudhari yang berawalan huruf alif, dan fi'il mudhari yang berawalan dengan huruf ta. Jadi di sini kita hanya membahas tentang fi'il mudhari yang berawalan dengan huruf ya. Nah, jadi perhatikan di kitab ini kita hanya membahas tentang fi'il mudhari yang diawali huruf ya. Jadi untuk fi'il mudhari yang diawali dengan huruf ya, maka pelakunya di sini adalah orang ketiga tunggal. Jadi pelakunya adalah dia. Nah, perhatikan, setiap fi'il pasti butuh fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il adalah pelaku atau yang melakukan pekerjaan. Kemudian fi'il ada yang butuh objek, kemudian ada juga yang tidak butuh objek. Nah, apa itu objek? Objek adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan. Contoh misalnya, di sini saya kasih contoh dalam bahasa Indonesia. Ali memukul Hasan. Nah, maka jadi saya ulangi ya. Ali memukul Hasan. Maka Ali di sini adalah pelaku, kemudian memukul adalah kata kerja, dan Hasan adalah objeknya. Jadi objek adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada fi'il yang memang dia harus ada objeknya, dan ada fi'il yang dia tidak butuh objek.
Contoh misalnya tadi ya, memukul. Misalnya Ali memukul. Apa yang dipukul? Nah, maka di sini kita tambahkan objeknya, Ali memukul Hasan. Jadi objeknya di sini adalah Hasan. Atau misalnya Ali memukul anjing, maka objeknya adalah anjing, pelakunya adalah Ali, dan kata kerjanya adalah memukul. Nah, jadi objek dalam bahasa Arab itu disebut maf'ulun bihi atau maf'ul bih. Nah, perhatikan, objek dalam bahasa Arab itu disebut maf'ulun bihi atau maf'ul bih. Ini saya ulangi lagi. Untuk fi'il mudhari yang diawali huruf ya, maka pelakunya itu laki-laki 1 orang. Jadi dia orang ketiga tunggal ya. Dia atau huwa. Jadi domirnya dia atau huwa. Perhatikan contohnya. Di sini yang pertama untuk fi'il yang butuh objek. Yaqra'u Muhammadun al-risalata. Atau yaqra'u Muhammadanil risalata. Jadi cara membacanya harusnya seperti itu ya. Yaqra'u Muhammadanil risalata. Muhammad sedang membaca surah. Nah, jadi di sini yaqra'u itu adalah fi'il mudhari yang artinya adalah membaca. Kemudian fa'ilnya adalah Muhammadun, harokat terakhirnya harus dhammah tain karena dia nama orang. Kemudian untuk maf'ulun bihnya atau objeknya adalah ar-risalata atau surat ya, harokat terakhirnya fathah. Kita lanjut yang kedua, ya'kulu aliyun. Ya'kulu aliyunit tuffahah. Ali sedang makan apel. Nah, jadi di sini fiilnya adalah ya'kulu yang artinya makan, pelakunya adalah Ali, yang kemudian maf'ulun bihnya adalah at-tuffahah atau apel. Nah, kita lanjut. Di sini ada fiil yang tidak butuh objek. Yajlisu sholihun. Sholihun sedang duduk. Kemudian fiilnya yajlisu yang artinya duduk. Kemudian fa'ilnya adalah sholihun. Lanjut. Yajlisul abu alal kursi. Ayah sedang duduk di atas kursi. Fiilnya yajlisu, fa'ilnya al-abu atau ayah, kemudian huruf jar ala ini huruf jar, kemudian isim majrur atau isim setelah huruf jar ini al-kursi. Nah, di sini saya ulangi lagi ya. Objek atau maf'ulun bih adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan. Misalnya membaca buku. Nah, di sini yang menjadi objeknya adalah buku, atau makan nasi, maka objeknya adalah nasi, atau menutup pintu, maka objeknya adalah menutup pintu. Atau di sini lagi Muhammad memukul Ali. Jadi yang menjadi objek adalah Ali. Jadi objek itu korban ya, atau sesuatu yang dikenai pekerjaan, atau kalau kata kasarnya sih korban. Jadi kalau berarti fiil itu tersangka atau pelakunya, objek adalah korbannya. Kemudian untuk fiil teman-teman di sini harus banyak-banyak menghafal. Terus untuk fa'il harokat terakhirnya itu dhammah atau dhammatain. Jika menggunakan nama orang maka dhammatain, jika bukan nama orang misalnya menggunakan kata tolibun, tobibun, maka dia harus beralif lam ya. Jadi untuk fa'il ini harus menggunakan isim ma'rifah. Saya kira itu aja yang bisa saya jelaskan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan teman-teman bertanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.